Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, di pagi hari ini kita akan belajar tentang masih sama ya, masih tentang reaksi redoks. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, pada baiknya kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, eh, sebelum masuk ke materi selanjutnya ya, materi reaksi redoks, kita mau bahas dulu untuk latihan soal minggu yang lalu ya. Masih ada 5 orang lagi nih yang belum mengumpulkan. Nilainya bagus-bagus ya, nilainya 100, banyak kan 100 nilainya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya ralat, yaitu soal yang nomor E ya. Oke, kita akan bahas untuk soal minggu lalu. Ini punyanya siapa ini? Alia Virgia Aurelia. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa atau ion yang dicetak tebal. Untuk yang A, pH 3, di sini bilog P-nya adalah -3 ya. Kemudian H3IO4, berarti bilog I-nya adalah +5. Kemudian NH4+, nah berarti jumlah bilognya adalah +1, berarti bilog N-nya adalah -3. Kemudian, nah untuk yang E ya, yang E ini N2O2. Nah, N2O2 ini ternyata senyawa peroksida ya. Kalau untuk senyawa peroksida berarti harusnya O-nya itu adalah -1. Jadi kalau senyawa peroksida O-nya adalah bilangan oksidasi O-nya -1, jadinya Na-nya itu adalah +1. Kemudian yang F ini adalah KBRO4. Nah, KBRO4 ini BR-nya +7. Kemudian Cr2O7 2-, berarti jumlah biloksnya adalah -2, sehingga bilog Cr-nya adalah +6. Kemudian Na2S2O3, berarti bilog S-nya adalah +2. Kemudian KOH, nah untuk KOH ini berarti jumlah bilognya 0 ya, berarti K-nya adalah +1. Dan yang terakhir adalah NaH2PO4. Jumlah bilognya 0, berarti bilog P-nya adalah +5. Itu ya. Jadi yang saya anulir adalah soal yang E, karena yang E ini adalah senyawa peroksida. Kemarin contohnya belum dimasukkan ya untuk yang Na2O2. Ya, kita langsung masuk ke materi. Nanti PPT-nya di-upgrade, akan di-upload lagi. Oke, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Masih lanjutan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini.
Ini ya, untuk aturan penentuan bilangan oksidasi yang saya ralat di sini yang di aturan yang C. Untuk yang aturan C, pengecualian yang bawah ini dalam senyawa peroksida, misalnya H2O2, N2O2, BaO2, KO2, berarti bilangan oksidasinya adalah O-nya -1. Kemudian dalam superoksida, misalnya di sini NaO2, KO2, ini bilangan oksidasinya adalah -1. Ini salah ya, harusnya H ya, harusnya O ya. Kemudian dalam senyawa F2O2, bilangan oksidasi O-nya itu adalah +2. Oke, reaksi redoks. Kemarin kita sudah belajar tentang penentuan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa. Nah, karena sudah bisa ya bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dalam suatu senyawa, kita akan langsung masuk ke reaksi redoksnya. Nah, suatu reaksi redoks dikatakan berlangsung jika dalam reaksi tersebut terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, dengan kata lain, reaksi redoks terjadi jika dalam reaksi tersebut terjadi perubahan bilangan oksidasi. Contoh di sini ada persamaan reaksi, Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Mg berarti kan, karena kalau Mg berarti biloksnya berapa di sini? Karena dia unsur bebas ya, nah, kalau unsur bebas berarti biloksnya 0, itu ya. HCl, nah H-nya kan kemarin berapa? +1 ya, sedangkan Cl-nya -1. Cl-nya -1 kan, karena harus sama dengan 0. Kemudian MgCl2, nah Mg ini kan -1, nah -1 dikali 2 berarti kan -2 ya. Nah, biar sama dengan 0 berarti berapa di sini? +2 kan Mg-nya. Nah, berarti di sini adalah +2. Kemudian H2, nah karena H2 ini adalah unsur bebas, berarti dia 0 biloksnya. Nah, kita lihat di sini Mg ke MgCl2. 0 ke +2, nah 0 ke +2 berarti apa nih? Naik, kalau naik itu adalah oksidasi. Kemudian H ke H2. Nah, +1 ke 0 itu artinya turun kan? Nah, kalau turun berarti namanya reduksi. Berarti di sini Mg adalah reaksi oksidasinya. Nah, Mg di sini adalah reaksi oksidasinya. Bentar, susah dulu. Mg di sini adalah reaksi oksidasinya atau dia yang bertindak sebagai reduktor atau pereduksi. Kemudian ada lagi HCl. Nah, kalau HCl berarti di sini apa? Dia reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi berarti dia yang bertindak sebagai oksidator. Oksidator atau pengoksidasi. Ini ya. Jadi kalau Mg itu berarti dia reaksi oksidasi atau dia bertindak sebagai reduktor atau produksinya. Kemudian HCl itu berarti reaksi reduksi yang bertindak sebagai oksidatornya atau pengoksidasi. Ini kan kemarin contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Oksidasi adalah pelepasan, mana ya? Oh, bukan yang ini. Iya, ini yang Ca-nya di sebelah kanan. Ca plus S menghasilkan Ca2+, jadi S2-. Reduktornya berarti sini adalah yang bertindak sebagai oksidasi atau disebut juga dengan reduktor. Kemudian yang S-nya ini adalah oksidator atau yang bertindak sebagai reduksinya ya. Sedangkan Ca-nya ini adalah hasil oksidasi, ini adalah hasil dari reduksi.
Ya, jadi oksidator ini yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reduktornya adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oke. Berikut ini adalah jawabannya. Jadi Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Jadi karena Mg di sini biloxnya 0 ya, kemudian ternyata di MgCl2 naik. Nah, kalau naik berarti dia reaksi oksidasi atau yang bertindak sebagai reduktor atau pereduksinya. Kemudian HCl di sini adalah reaksi reduksinya yang bertindak sebagai oksidator atau pengoksidasi karena bilangan oksidasinya turun ya dari +1 ke 0. Kemudian MgCl2 ini adalah hasil dari oksidasi, sedangkan H2-nya adalah hasil dari reduksi. Oke, contoh lainnya. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redoks. Di sini ada Cu plus H2 menghasilkan Cu plus H2O. Nah, kita buat dulu di sini penentuan biloxnya dulu. Cu, O kan min 2 ya. O-nya min 2 di sini. Berarti Cu-nya berapa? Plus 2 ya. Nah, sedangkan H2-nya adalah 0. Kemudian Cu-nya berapa? Cu-nya 0 ya. Nah, kemudian O-nya berapa di sini? Min 2. Berarti min 2 harus sama dengan 0. Berarti di sini berapa? Plus 2 ya. Plus 2 dibagi 2 berarti plus 1. Nah, berarti Cu ke Cu nih. Plus 2 Cu ke Cu. Plus 2 ke 0. Naik atau turun di sini? Turun, Bu. Kalau turun berarti oksidasi atau reduksi? Reduksi. Reduksi, betul. Kemudian ada lagi yang mana? H2 ya. H2 ke H. 0 ke plus 1. Naik atau turun? Naik, Bu. Naik. Naik. Kalau naik apa? Naik. Oksidasi. Oksidasi, betul. Berarti di sini reduktornya yang mana? Reduktornya Reduktornya yang mana? Yang H. yang H2. Yang H. Ya, reduktornya adalah yang H2. Kemudian oksidatornya yang mana? Cu. CU. Cu apa CuO? CuO. CuO. Oke, kemudian hasil dari oksidasi. Hasil oksidasinya yang mana? H2O. H2O, betul. Kemudian hasil dari reduksi. Cu. 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 Betul ya. Jadi hasil reduksinya adalah Cu. Ini ya. Oke, contoh yang kedua. Cu plus 4HNO3 menghasilkan CuNO3 2 kali plus 2NO2 plus 2H2O. Cu berarti biloxnya 0 ya. Nah, kemudian O-nya kan min 2 ya di sini. Min 2 dikali 3 berarti min 6. Min 6 harus sama dengan 0. H-nya adalah plus 1. Nah, plus 1 min 6. Berarti berapa di sini? Plus 5 ya. Plus 5. Berarti di sini N-nya plus 5. Kemudian plus 1. O-nya adalah min 2 ya. Min 2 dikali, ini 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 2 berarti berapa? Min 12 ya. Min 12 harus sama dengan 0. Cu-nya adalah plus 2. Berarti di sini berapa? Plus 10 ya. Nah. Benar nggak?
O-nya adalah min 2 kali min 2 berarti min 4 harus sama dengan 0 berarti plus 4 ya. Nah, N-nya di sini adalah plus 4. Kemudian O di sini adalah min 2. Min 2 harus sama dengan 0 berarti plus 2, berarti di sini plus 1. Nah, CU ke CU berarti ini ya. CU ke CU. Nah tadi ini CU-nya plus 2 ya. 0 ke plus 2, naik apa turun di sini? Naik. 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 Kalau naik berarti oksidasi. Kemudian oksidasi. Kemudian H ya. H ke salah N. Nah, N ke N. Plus 5 ke plus 4 berarti Turun. turun. Kalau turun berarti Reduksi. reduksi. Oke, oksidatornya yang mana? Oksidatornya Atau reduktornya dulu deh. Reduktornya yang mana? CU. CU, betul. Oksidatornya? NO3. HNO3. Betul. Yang oksidatornya adalah HNO3. Kemudian hasil oksidasinya yang mana? CuNO3 CuNO3 2 kali. 2 kali. Oke, CuNO3 2 kali, betul. Kemudian hasil reduksinya? 2NO NO2 2 kali. Ya, betul. NO2 itu ya. Jadi bisa ya untuk oksidasi, reduksi, kemudian hasil oksidasi dan hasil reduksi. Oke, selanjutnya. Oh, ini adalah jawabannya ya. Ini jawabannya. Oke, kemudian contoh lainnya. Periksa apakah reaksi berikut tergolong reaksi redoks atau bukan redoks. Nah, kita akan cari di sini apakah ini termasuk reaksi redoks atau bukan. Nah, tadi gimana syaratnya kalau reaksi redoks itu terjadi peningkatan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi harus ada reduksi, harus ada oksidasi. Itu baru namanya reaksi redoks. Kalau misalkan tidak ada berarti bukan reaksi redoks. Kita cari di sini beloksnya. O-nya kan min 2 ya. Min 2 kali 4 berarti min 8. Min 8 harus sama dengan 0. K-nya adalah golongan 1A ya. Berarti plus 1. Plus 1 min 8 berarti plus 7. Berarti Mn-nya adalah plus 7. Oke, kemudian di sini ada unsur bebas ya. Nah, ini ada unsur bebas. Unsur bebasnya Cl2 di sini. Nah, ini kan berarti 0. Kemudian di sini ada Cl min itu kan min 1 hanya adalah plus 1. Kemudian Cl2 ini min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2. Min 2 harus sama dengan 0 berarti plus 2 ya. Mn-nya berarti plus 2. Kemudian apa lagi? Udah ya. Biasanya yang naik atau turun itu biasanya bukan H atau bukan O biasanya. Oke, berarti ini Mn ke Mn. Nah, Mn ke Mn. Plus 7 ke plus 2. Berarti apa ini? Turun. Turun. Kalau turun berarti apa? Reduksi. Reduksi, betul. HCl ke Cl2 plus 1 ke 0. Turun. Turun juga. Oh, ini Cl itu min 1 kan? Oh, salah, bukan plus 1. Ini min 1. Nah. Ini kan HCl. Yang ini ya, maaf. Ini salah. Ini kan Cl ke Cl. HCl ke 5Cl2. Min 1 ke 0. Naik apa turun? Naik. Naik. Kalau naik berarti? Oksidasi. Nah, di sini berarti terjadi proses, terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, berarti ini termasuk reaksi redoks atau bukan? Termasuk. Betul. Jadi yang A ini adalah reaksi redoks. Nah, kita bisa tahu suatu persamaan itu reaksi redoks biasanya itu ada unsur bebas. Sini kan ada Cl2A.
biasanya salah satu cirinya untuk reaksi redoks biasanya ada unsur bebas. Nah, unsur bebasnya di sini kan Cl2. Kecuali kalau tidak ada unsur bebas. Kalau tidak ada unsur bebasnya, berarti kamu harus buat dulu nih penentuan biloxnya. Contoh yang B. Nah, yang B ini kan nggak ada unsur bebasnya ya. Nah, berarti kita harus menentukan dulu biloxnya di sini. Kita lihat di sini O-nya kan -2. -2 berarti -6. -6 Ca-nya adalah +2 ya. Nah, Ca-nya kan +2. Kemudian O-nya -2 berarti -6. Ini +2 harus sama dengan 0. Berarti di sini berapa? +4 ya. Berarti C-nya +4. Kemudian Cl-nya -1, H-nya +1. CaCl2, Cl2-nya di sini berapa? -1 ya. -1 di sini berarti -2. Dia harus sama dengan 0, berarti di sini adalah +2 ya. Kemudian CO2, O-nya adalah -2. -2 kali 2 berarti -4. Sama dengan 0 berarti +4. Berarti C-nya +4. Kemudian O-nya -2. -2 sama dengan 0, berarti di sini +2. 2 dibagi 2, berarti +1. Nah, coba dilihat di sini ada yang berubah enggak? Ca, coba lihat. CaCO3, CaCl2. Ca-nya di sini berapa? +2, sama-sama +2, enggak berubah. Kemudian C-nya. CaCO3 ke CO2, +4 ya C-nya. Nah, CO2 +4 juga enggak berubah. Kemudian O. O-nya -2, sama. H-nya adalah +1. Di sini juga di H2O-nya hanya +1. Kemudian Cl. HCl di sini biloknya -1. Di CaCl2 di sini biloknya adalah -1. Sama semua ya. Berarti ini termasuk reaksi redoks apa bukan? Bukan. Bukan, Bu. Bukan reaksi redoks. Nah, bukan reaksi redoks. Jadi gitu ya. Kok reduksi sih? Bukan reaksi redoks. Nah, jadi salah satu ciri untuk menentukan apakah dia reaksi redoks atau bukan, yang pertama biasanya ada unsur bebas, yang kedua adalah kalau tidak ada unsur bebas, berarti kamu harus buat dulu penentuan biloxnya dari masing-masing senyawa ya. Kemudian, oh ya ini jawabannya ya. Jawabannya reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Nah, reaksi disproporsionasi ini adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi, sebagian dari zat itu mengalami oksidasi dan sebagian lagi mengalami reduksi. Nah, contoh di sini adalah reaksi antara klorin dan dengan larutan NaOH. Jadi, Cl2-nya ini ya, Cl2-nya dia bertindak sebagai oksidator juga, reduktor juga, itu ya. Jadi ini disebutnya reaksi disproporsionasi. Kemudian yang kedua, reaksi konproporsionasi. Nah, reaksi konproporsionasi ini adalah kebalikan dari reaksi disproporsionasi. Jadi hasilnya itu adalah ya 3S2 contohnya di sini. 3S maaf. 3S ini adalah hasil oksidasi dan juga hasil reduksi. Makanya ini disebut dengan reaksi konproporsionasi. Jadi zatnya sama gitu ya. Kalau misalkan konproporsionasi hasil reduksi dan oksidasinya sama. Kalau disproporsionasi berarti oksidator dan reduktornya sama. Nih ya. Ini sama-sama oksidator, sama-sama reduktor. Kemudian yang 3S ini adalah sama-sama hasil oksidasi dan juga adalah hasil dari reduksi. Makanya yang kedua ini reaksi konproporsionasi, sedangkan yang atas adalah reaksi dari disproporsionasi. Ini adalah contoh dari reaksi disproporsionasi ya, karena dia sama-sama oksidator sama reduktornya ya. Ini sama-sama oksidator sama reduktornya sama. Oke, kemudian aplikasi dari reaksi redoks. Nah, untuk reaksi redoks
ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti baterai dan aki ya. Baterai dan aki ini merupakan contoh dari sel volta yang akan dipelajari lebih lanjut di kelas 12. Kemudian ada lagi proses lumpur aktif. Proses lumpur aktif biasanya dipakai untuk pengolahan air. Nah, pengolahan air limbah, nah biasanya itu dibagi menjadi 3 tahap. Ada tahap primer, yaitu yang bertujuan untuk memisahkan sampah yang tidak larut dalam air. Kemudian tahap sekunder yang bertujuan untuk menghilangkan BOD, yaitu dengan cara mengoksidasinya. Apa sih BOD? Nah, BOD itu adalah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa kimia. Kemudian tahap tersier. Tahap tersier ini bertujuan untuk menghilangkan sampah lain yang masih ada, seperti apa? Limbah organik beracun, logam berat, dan bakteri. Nah, air sungai yang kotor memiliki jumlah oksigen terlarut sedikit atau kadar DO-nya kecil dan kadar BOD-nya yang besar. Jadi kalau misalkan kadar BO-nya besar, berarti kualitas air tersebut bagus gitu ya. Tapi kalau kadar DO-nya kecil, berarti airnya tercemar. Nah, berikut ini adalah diagram dari pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif ya. Ini air limbah dari proses pengolahan tahap primer, dia akan masuk ke tangki aerasi. Jadi air limbahnya akan masuk ke tangki aerasi, kemudian terjadi proses pengadukan, kemudian tahap selanjutnya itu adalah pengendapan sekunder. Pengendapan sekunder di sini jadi sebagian kan nanti akan mengendap ya, nih pengendapan sekunder itu berarti dia akan mengendap. Lumpurnya ini kan akan berada di bawah. Nah, ini lumpurnya nanti sebagian bisa dibuang atau bisa juga didaur ulang. Nah, untuk airnya nanti dia akan masuk ke sini. Airnya akan masuk ke pengolahan lanjutan. Itu ya. Itu proses sederhananya. Nih, proses pengolahan air limbah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 9.25 ya. Selanjutnya adalah ini minggu depan saja. Oke. Belum di absen ya? Ini nanti PPT-nya akan diperbarui ya. Nanti dilihat lagi PPT-nya. Adi Arif Darmawan ada? Al Hairin? Hadir Bu Adi Arif. Al Hairin? Nggak ada. Altoya? Hadir, Bu. Alia? Hadir, Bu. Andriani? Hadir, Bu. Seril? Hadir, Bu. Hajar Sidik? Hadir Bu. Firman Budiman? Hadir, Bu. Fitria Ramadhani? Hadir, Bu. Pratiwi? Hadir, Bu. Iin? Hadir, Bu. Jauza? Hadir, Bu. Haidir? Hadir Bu. Manda Amelia? Hadir, Bu. Muhammad Faujan? Hadir Bu. Muhammad Ghazali? Hadir Bu. Muhammad Fikri? Fikri ada? Muhammad Syadewa? Mutia Ramadhani? Hadir, Bu. Najwa? Najwa nggak ada. Ada Bu Najwa hadir, Bu. Najwa ada. Rafi Zulfikar? Hadir, Bu. Rihdatul Aishi? Hadir, Bu. Rizky Maulana? Hadir Bu. Rizky Fadila? Hadir Bu. Roro? Hadir, Bu.
Roro ada? Safira Lestari? Hadir, Bu. Salsabila? Hadir, Bu. Salwa? Salwa ada? Cinta Lestari? Hadir, Bu. Siti Oktavianita? Hadir, Bu. Suci? Hadir, Bu. Tatas? Hadir, Bu. Riyadi? Hadir, Bu. Wulan? Wulan ada? Zahra? Zahra ada? Ada yang belum dipanggil? Roro, Bu. Hadir, Bu. Roro. Ada lagi? Al Hairin ada nggak? Muhammad Fikri? Perasaan tadi Fikri udah masuk ya? Apa keluar lagi? Salwa? Wulan? Oke, setelah ini akan ada latihan. Latihannya, oh ternyata latihannya belum dibuka. Latihannya adalah menentukan oksidasi, menentukan reduksi, oksidator, reduktor, hasil reduksi sama apa? Hasil reduksi dan hasil oksidasi. Jadi nanti persamaannya dilihat apakah dia persamaan redoks atau bukan, gitu ya. Oke, deadline-nya sampai hari Sabtu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jam 9.30. Tidak, Bu. Tidak ada. Bu. Tidak, oke. Kita akhiri saja ya meet kita hari ini. Kalau terlalu cepat nanti bertanya saja. Kalau kurang mengerti nanti tinggal chat saja di WA group. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi.